Assalamualaikum. Menjelang Ramadan, banyak ibu menyusui bertanya, "Dok, saya masih menyusui bayi yang baru lahir. Apakah aman kalau saya ikut berpuasa? Apakah ASI bisa berkurang dan bayinya jadi terganggu?" Nah, pertanyaan ini sangat penting dan jawabannya harus kita lihat dari dua sisi, yaitu dari kajian agama dan kajian ilmiah tentang laktasi. Halo, saya Dr. Vivi Septriani, spesialis anak, konselor laktasi dan happy ASI. Yuk kita bahas. Tapi Ayah Bunda jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar Ayah Bunda bisa mendapatkan informasi tentang ilmu kesehatan anak yang lainnya di channel ini. Selamat menyaksikan. Dari sudut medis, Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan Ikatan Dokter Anak Indonesia menekankan bahwa pada 6 bulan pertama kehidupan, itu bayi idealnya mendapatkan ASI eksklusif tanpa tambahan apapun. Jadi produksi ASI itu sangat dipengaruhi oleh 3 hal utama Bunda. Yang pertama, frekuensi menyusui, asupan cairan ibu, dan kecukupan kalori. Beberapa penelitian pada ibu menyusui yang berpuasa menunjukkan bahwa komposisi gizi ASI itu relatif stabil. Namun volume ASI dapat menurun bila ibu mengalami dehidrasi dan defisit kalori yang cukup berat. Artinya apa? Puasanya boleh, tetapi harus dilakukan dengan persiapan yang benar. Secara fisiologi, tubuh ibu sebenarnya memiliki mekanisme adaptasi. Saat puasa, tubuh akan menggunakan cadangan energi untuk tetap memproduksi ASI. Namun pada masa awal menyusui, terutama 0 hingga 3 bulan pertama, mekanisme ini belum selalu stabil Bunda. Karena itu, ABM atau Academy of Breastfeeding Medicine menyarankan ibu menyusui untuk sangat memperhatikan tanda kecukupan ASI pada bayi bila memutuskan untuk berpuasa. Apakah indikator ilmiah bahwa ASI masih cukup? Jadi bayi seharusnya pipis itu minimal 6 kali sehari dengan warna jernih. Berat badan si bayi naik sesuai dengan kurva pertumbuhan, kemudian bayi tampak aktif setelah menyusu dan tidak terus-menerus rewel karena lapar. Bila tanda ini tidak terpenuhi, secara medis ibu dianjurkan untuk tidak melanjutkan puasa sementara waktu demi keselamatan si bayi. Risiko utama puasa pada ibu menyusui adalah dehidrasi. Studi menunjukkan bahwa dehidrasi ringan saja itu dapat menurunkan hormon oksitosin, sehingga refleks pengeluaran ASI menjadi kurang optimal. Ibu bisa merasakan ASI seperti seret, kepala pusing, mulut kering, dan buang air kecil menjadi pekat. Ini bukan mitos ya Bunda, tetapi mekanisme biologis yang jelas. Lalu bagaimana tips yang sesuai dengan ilmu kesehatan? Yang pertama, manajemen cairan. Jadi kebutuhan cairan ibu menyusui itu sekitar 2,5 sampai dengan 3 liter per hari. Saat Ramadan, cairan itu harus dicicil Bunda, dari berbuka hingga sahur. Pola yang dianjurkan para konselor laktasi adalah metode 2-4-2, yaitu 2 gelas saat berbuka, 4 gelas di malam hari, dan 2 gelas saat sahur. Cairan terbaik tetap air putih Bunda. Boleh juga ditambah dengan sup, susu, atau cairan elektrolit bila ibu mudah lemas. Kedua, kecukupan kalori dan protein. Jadi ibu menyusui itu memerlukan tambahan sekitar 500 kilokalori per hari. Saat sahur, pilihlah karbohidrat kompleks, indeks glikemik rendah, seperti nasi merah atau oat. Kemudian protein yang berkualitas, seperti dari telur, ikan, ayam, tahu, tempe, serta lemak baik. Ini penting agar tubuh tidak mengambil cadangan berlebihan yang akhirnya akan mempengaruhi produksi ASI. Yang ketiga, prinsip menyusui on demand. Jadi evidence paling kuat untuk menjaga ASI adalah frekuensi hisapan bayi. Puasa tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi menyusui. Bila ibu bekerja, pompa ASI minimal 2 kali di malam hari itu terbukti membantu mempertahankan hormon prolaktin. Yang keempat, perhatikan kondisi khusus ya Bunda. Jadi ibu dengan anemia, riwayat perdarahan pasca melahirkan, bayi berat lahir rendah atau kenaikan berat badan si bayi yang belum baik, secara medis lebih dianjurkan untuk tidak berpuasa sampai kondisi stabil. Sebagai dukungan nutrisi, beberapa produk bisa dipertimbangkan secara rasional. Suplemen laktasi yang mengandung ekstrak daun katuk atau fenugreek itu memiliki beberapa studi yang menunjukkan peningkatan volume ASI, meskipun efeknya tetap harus dikombinasikan dengan menyusui sering-sering. Kemudian minuman elektrolit rendah gula itu akan membantu mencegah dehidrasi.
Lalu multivitamin laktasi yang mengandung zat besi, kalsium, vitamin D3, dan B kompleks juga direkomendasikan oleh banyak panduan karena kebutuhan ibu menyusui itu memang lebih tinggi. Tentu pilih produk yang terdaftar BPOM dan tidak mengandung klaim yang berlebihan. Contoh menu berbasis gizi seimbang ya. Waktu sahur ibu dapat mengkonsumsi nasi merah, ikan, sayur hijau, 1 butir telur, 2 butir kurma, dan segelas susu. Kemudian saat berbuka, mulailah dengan air putih dan kurma. Lalu makanan lengkap yang mengandung protein dan sayur, dan pola ini sesuai dengan prinsip gizi yang dianjurkan WHO bagi ibu menyusui. Jadi kesimpulan ilmiahnya, puasa pada ibu menyusui diperbolehkan bila yang pertama ibu sehat, kedua hidrasi tercukupi, yang ketiga asupan kalori yang baik, yang keempat indikator kecukupan ASI pada bayi terpenuhi. Namun bila muncul tanda-tanda bahaya seperti penurunan berat badan bayi, pipis berkurang, atau ibu mengalami dehidrasi, maka secara medis dan syariat ibu dianjurkan menunda puasa. Ayah bunda, keputusan terbaik adalah yang paling aman bagi ibu dan bayi. Menjaga tumbuh kembang anak adalah prioritas yang nilainya sangat besar di sisi Allah. Demikian ayah bunda video saya tentang tips berpuasa bagi ibu menyusui. Jika video ini bermanfaat, silakan ayah bunda share ke teman-teman atau saudara-saudara yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.